Hari ini kita akan berdoa berdasarkan tuntunan dari Mazmur pasal 128. Mazmur ini merupakan Mazmur ke-9 dalam rangkaian 15 Mazmur yang disebut sebagai nyanyian ziarah, yaitu Mazmur pasal 120 sampai 134. Secara khusus Mazmur pasal 128 ini menyebut tentang perlunya orang untuk hidup takut kepada Tuhan. Yang dimaksudkan dengan takut kepada Tuhan adalah sikap yang sangat menghormati Tuhan. Di sini disebutkan 3 hal yang akan dialami oleh orang yang hidup seperti demikian. Ketiga hal tersebut adalah: yang pertama, orang yang hidup menghormati Tuhan akan mengalami kebahagiaan. Hal ini ditulis di ayat 1 sebagai berikut. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Di situ disebutkan bahwa orang yang menghormati Tuhan atau takut kepadanya akan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Alhasil, yang bersangkutan akan hidup berbahagia. Yang kedua, orang yang hidup menghormati Tuhan akan mengalami berkat-Nya. Di ayat 2-4 disebut bahwa Tuhan akan memberkati jerih payah yang ia lakukan. Kehidupannya akan dalam keadaan yang baik. Bahkan seluruh keluarganya pun akan ikut diberkati. Sebagai kesimpulan, di ayat 4 ditulis seperti demikian. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tentu yang dimaksudkan di sini bukan hanya orang laki-laki saja yang harus takut kepada Tuhan dan yang akan mengalami berkat-Nya, tetapi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, orang yang hidup menghormati Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Tentang hal itu di ayat 5-6 disebut bahwa seumur hidupnya yang bersangkutan akan melihat kebahagiaan dan damai sejahtera atas umat Tuhan. Di ayat 6 ditulis bahwa orang tersebut akan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Berarti damai sejahtera yang ia akan alami bersifat turun-temurun. Mari dengan berpegang kepada janji Tuhan kepada orang yang hidup takut kepadanya, kita dengan penuh hormat datang menghadap tahta anugerah-Nya melalui doa dan pujian kepadanya. Kita percaya bahwa kebahagiaan, berkat, dan damai sejahtera akan Ia limpahkan di dalam hidup kita.
Karena sesungguhnya Tuhan Yesus adalah sumber dari kebahagiaan, berkat, serta damai sejahtera yang sejati dan yang kita perlukan. Mazmur pasal 128 ayat 1-6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau bersedia menuntun umat-Mu. Engkau bersedia menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh. Engkau dalam hikmat-Mu tidak pernah salah di dalam mengambil jalan. Engkau di dalam hikmat-Mu yang tak terbatas tiada pernah tersesat. Dan Engkau di dalam kasih-Mu tidak akan pernah membawa kami ke jalan yang keliru. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami memasrahkan hidup ini ke dalam tuntunan-Mu. Bawalah kami di jalan-jalan-Mu yang benar. Berikan kepekaan kepada kami untuk dapat mengerti tuntunan-Mu dan dapat mendengar suara-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tuntunan-Mu. Saudara-saudari, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan Yesus, Gembala yang baik itu, dengan memohon agar Dia menuntun langkah-langkah yang harus saudara ambil. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena engkau bersedia memberkati jerih payah tangan umatmu. Engkau membuatnya menjadi berhasil. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa sesungguhnya berkat itu datangnya daripadamu. Tanpa engkau memberkatinya, semua jerih payah yang kami lakukan sia-sia adanya. Kami bersyukur karena engkau di dalam segala kebaikanmu bersedia memelihara umatmu. Dan engkau bersedia menjadikan semua yang mereka lakukan tidak mengalami kegagalan, tetapi sebaliknya keberhasilan. Karena itu, kami memohon berkat-Mu sesuai dengan janji-Mu. Saudara-saudari, serahkan semua yang Anda kerjakan, baik di dalam usaha, di dalam pekerjaan, dalam hidup rumah tangga, di dalam studi Anda, ke dalam tangan Tuhan dengan memohon berkat-Nya. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebahagiaan itu datang daripadamu, dan engkau bersedia melimpahkan dalam rumah tangga anak-anakmu. Karena Tuhan, apapun yang kami miliki, apapun yang kami raih, tidak akan menjamin kebahagiaan dalam hidup ini. Hanya engkaulah sumber kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak tergantung kepada keadaan. Kebahagiaan yang tidak terpengaruh oleh situasi di sekitar kami. Tuhan, kami bersyukur karena engkau sumber yang tidak pernah kering. Sumber sukacita dari umat-Mu. Sumber bahagia bagi umat-Mu yang senantiasa mengalir untuk selama-lamanya. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan berpegang pada janji-Mu, kami memohon berkat-Mu. Berkati keluarga kami dengan kebahagiaan-Mu. Kepada-Mu ya Tuhan, kami memohon. Saudara-saudari, serahkan keluarga Anda ke dalam tangan Tuhan dengan memohon berkat kebahagiaan Ia limpahkan ke dalamnya. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu tidak berkesudahan. Engkau berjanji bahwa Engkau akan memberkati orang yang takut kepadamu. Engkau berkati mereka dengan segala kebaikan-Mu. Oleh karena itu ya Gembala yang baik, kepadamu kami memohon, genapi dan tepatilah janji-Mu itu dalam hidup kami. Limpahkan kebaikan-Mu dalam hidup ini. Ya Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu. Saudara-saudari, serahkan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan dengan memohon agar Dia memberkatinya dengan segala kebaikannya. Silakan saudara berdoa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena berkat-Mu itu bersifat tiada terbatas. Bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Selama kami hidup pun, Engkau bersedia melimpahkan berkat-Mu. Kami percaya, di dalam Engkau ada jaminan yang pasti. Janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah ingkar janji. Kalau Engkau berkata bahwa Engkau akan memberkati kami, Engkau pasti akan genapi itu. Kalau Engkau berkata bahwa seumur hidup kami akan mengalami kebahagiaan, Engkau pasti akan menggenapinya. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kepadamu kami berharap. Kepadamu kami menyerahkan semua kerinduan dalam hati kami.
Kepadamu kami memasrahkan beban dalam jiwa kami. Di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada pengharapan. Saudara-saudari, serahkan beban dan harapan dalam hatimu ke dalam tangan Tuhan Yesus yang limpah dengan segala berkat itu. Silakan saudara berdoa. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena damai sejahtera yang tidak dapat kami peroleh di dunia ini, Engkau sedia untuk limpahkan dalam hidup kami. Damai sejahtera yang tidak dapat kami tukar dan beli dengan apapun juga. Damai sejahtera yang hanya ada padamu. Karena Engkaulah damai sejahtera kami, yang telah memperdamaikan kami dengan dirimu melalui pengorbananmu di kayu salib. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kami mohon berkati hidup kami dengan damai sejahtera-Mu itu. Saudara-saudari, dengan percaya kepada janji Tuhan dan dengan meyakini kesetiaannya, mari kita mohon agar Tuhan memberkati rumah tangga kita. Memberkati pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi kita. Memberkati kesehatan kita. Dan memberkati orang-orang yang kita ingin doakan dalam syafaat kita secara pribadi. Mari kita berdoa secara pribadi.
Ya Tuhan Yesus yang baik, dengan takut dan hormat kepadamu kami datang menghadap tahta anugerah-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu dengan kesadaran bahwa kami sesungguhnya terbatas, tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi anugerah-Mu begitu besar sehingga Engkau rela menerima kami. Bahkan di dalam anugerah-Mu yang tak terbatas itu, Engkau menghapuskan masa lalu kami yang kelam dan menyediakan hari esok yang baru bagi kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Kami percaya apapun yang Kau firmankan pasti akan terjadi. Kami percaya apapun yang Kau janjikan pasti akan Engkau genapi. Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau tidak pernah mengingkari firman-Mu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi janji firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kami percaya itu. Kami percaya Engkau yang berjanji bahwa orang yang takut kepadamu akan mengalami kebahagiaan, akan mengalami berkat-Mu yang limpah, dan akan Engkau penuhi dengan damai sejahtera. Kami percaya akan hal itu ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dalam keyakinan tadi, kami mengangkat semua doa dan harapan kami kepadamu. Kami mengangkat semua kerinduan dalam hati kami kepadamu. Tuhan Yesus, dengar doa dari anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, dengar seruan dari umat-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih itu. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu. Membuka jalan bagi mereka yang sedang menghadapi jalan yang buntu. Mengangkat beban dalam hidup mereka bagi mereka yang letih dan lesu. Menyediakan pengharapan yang baru bagi mereka yang sedang berputus asa. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan itu. Menyembuhkan tubuh jasmani dari anak-anak-Mu. Menyembuhkan rumah tangga mereka masing-masing. Menyembuhkan usaha dan keuangan mereka. Menyembuhkan hati dan jiwa mereka. Menyembuhkan masa depan mereka. Karena kami percaya Tuhan Yesus, di dalam Engkau kuasa-Mu tidak pernah berubah. Mujizat-Mu tetap berlangsung sampai kepada hari ini. Dalam keyakinan itu pula kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, limpahkan belas kasihan-Mu atas negeri ini. Di tengah masa yang sukar ini, tolong negeri kami ya Tuhan. Tolong negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami mulai dari presiden sampai kepada aparat yang di bawah. Kami berdoa untuk aparat keamanan TNI dan Polri. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan. Tuhan tolong mereka. Sehingga di tengah masa yang sukar ini, Tuhan oleh karena hikmat-Mu, bangsa kami dapat mengalami pemulihan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Pakailah gereja-Mu di tengah-tengah masa kelam ini menjadi terang. Di tengah masa di mana orang mengalami kehambaran, mereka dapat melihat bahwa Engkau Tuhan Yesus ada jawaban. Di dalam Engkau ada jawaban. Di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada jawaban yang tidak mengecewakan. Kepadamu dan di dalam nama-Mu, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin.